Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai taklim, kita berdoa kepada Allah SWT untuk kesembuhan Pak Haji Edi. Kita baca Al-Fatihah dulu, kemudian menyampaikan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin. Allahumma shfi marada sayyidina Edi, Allahumma shfi marada al-hajj Edi, Allahumma shfihi shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma ja'al maradahu kafaratan li dhunubihi, Allahumma ja'al maradahu raf'an li darajatihi, Allahumma ja'al maradahu sabran lahu. Allahumma yassir umurahu, Allahumma shfi maradahu, Allahumma yassir umurahu washfi maradahu, Allahumma yassir umurahu washfi maradahu, shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Jemaah sekalian, insyaallah hari ini kita akan mengupas tentang fikih kurban sebagaimana request pada sore. Ada request kita bahas fikih kurban menyelang dari tema-tema rutin kita, yakni tafsir dan Sahih Bukhari. Kita mungkin satu atau dua pertemuan ke depan membahas fikih kurban. Yang paling penting sekarang adalah kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Waktu khutbah Jumat kemarin sudah disampaikan hal-hal yang berkenaan dengan bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan pertama dari bulan-bulan haram, bulan-bulan suci. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya Allah memiliki 12 bulan di hari saat Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, 4 bulan suci, 4 bulan yang tidak diperkenankan ada pertumpahan darah. Dari sejak zaman jahiliyah dikuatkan lagi oleh Islam bahwa 4 bulan itu 4 bulan suci, tidak boleh ada peperangan, pertempuran atau pertumpahan darah. Dan ini dihormati, ini dilaksanakan, dipegang teguh oleh bangsa Arab, dan itu keutamaan bangsa Arab. Mereka selalu teguh dengan perjanjian-perjanjian, dengan sumpah-sumpah dan lain sebagainya. Islam datang menguatkan hal itu. Kemudian Allah berpesan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian berbuat kezaliman di bulan itu. Jangan bermaksiat di bulan itu. Karena maksiat di bulan itu adalah dilipat gandakan dosanya dan ketaatan dilipat gandakan pahalanya. 4 bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi menyelang berjarak itu Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab itu bulan-bulan suci, bulan-bulan haram yang tidak boleh kita melakukan kezaliman. Di bulan lain kezaliman haram, tapi di bulan ini lebih diharamkan lagi, baik kezaliman lisan, kezaliman tangan, kezaliman lain sebagainya. Itu pesan Allah dalam Al-Quran Al-Karim tentang kekhususan bulan-bulan haram. Dan kita sekarang ada di bulan itu, bulan Dzulqa'dah, dan 3 bulan ke depan ya. Di antara hikmahnya kenapa bulan-bulan haram 4 bulan ini dijadikan bulan suci dan bulan haram, karena hikmahnya diantaranya adalah untuk menghormati pelaksanaan ibadah haji, supaya tidak ada gangguan keamanan ataupun lain-lain sebagainya ketika terlaksananya ibadah haji tersebut.
Nah, adapun kurban itu dilaksanakan di bulan haram juga, tetapi di bulan haram yang kedua yaitu Zulhijjah. Di bulan haram yang kedua namanya bulan Zulhijjah. Disebut Zulhijjah karena di bulan itu ada hijjah, ada haji. Nah, hari kurban itu hari ke-10 di hari-hari Zulhijjah. Hari ke-10 dari Zulhijjah. Satu hari sebelum kurban kita disunahkan untuk puasa Arafah. Puasa Arafah itu khasiatnya, faidahnya adalah yukaffiru sanah al-madiyah wa sanah ba'daha. Menghapus dosa yang tahun lalu, dan riwayat lain menghapus dosa juga tahun kedepannya. Lumayan, satu hari menghapus setahun ke belakang dan setahun ke depan. Itu lumayan bagi kita yang ingin berpuasa sunnah Arafah. Jadi yang wukuf tidak puasa, tapi yang tidak wukuf dianjurkan untuk puasa Arafah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sunnah Arafah tersebut. Dan berikutnya ada kemungkinan ini lebaran kita ini berbeda lagi nih antara Muhammadiyah dengan yang lain. Jadi diatur nanti penyembelihannya dan hari tasyriknya 3 hari ke belakang ya. Kemungkinan ya, karena secara kalender mah ada perbedaan. Tapi Allah mungkin nanti ada penemuan baru atau hilal baru di tengah jalan ya. Dan setelah itu sepakat, alhamdulillah kita bisa berlebaran sama-sama dan nyantai sama-sama. Itu yang paling intinya itu, nyantai sama-sama gitu. Nah, al-udhiyah. Udhiyah itu dari kata dohayu dohi tadhiyatan. Artinya apa? Pengorbanan. Maka filosofi dari kurban itu adalah pengorbanan dan cinta kita kepada Allah. Kita hanya cinta kepada Allah dan kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala macam yang berkenaan dengan keduniaan, segala macam yang berkenaan dengan syahwat kebinatangan, segala macam yang berkenaan dengan kaitan-kaitan duniawi kita korbankan. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah filosofi dari syariat kurban. Makanya definisinya kurban adalah mayudbahu minan na'ami taqarruban ilallah yaumal id wa yaumut tasyrik. Kurban adalah binatang yang disembelih di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Taqarruban, sengaja dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti dari kurban. Jadi secara bahasa pengorbanan, udhiyah, dan secara istilah adalah hewan yang disembelih di hari Adha dan 3 hari kemudian hari tasyrik, sengaja niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum dari kurban itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu Idul Adha, wanhar, lalu berkurbanlah. Kalau Idul Fitri dalilnya surat Al-A'la, wa dzakara asma rabbih fasalla. Lalu umat Islam bertakbir, berzikir, kemudian menggaungkan kalimah-kalimah Allah, fasalla, lalu salat. Itu Idul Fitri dalilnya. Kalau Idul Adha ayat ini, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu lalu tunaikan kurban. Kalau Idul Fitri, zikirlah kamu, gaungkan takbir lalu salatlah. Alal masyhuri wa ghairu wa hiya sunnah muakkadah wa syi'ar zahir yang bagi liman qadara 'alaiha an yuhafiz. Bagi yang mampu hendaknya sangat ditekankan sekali untuk senantiasa memelihara syariat kurban. Memelihara syariat kurban bagi yang mampu itu sangat ditekankan sekali. Bahkan zahaba Imam Malik rahimahullah ila wujubiha. Bahkan Imam Malik menyatakan wajib. Wa qala Abu Hanifah yajib 'alal muqim bil balad al musir. Bahkan Abu Hanifah mengatakan bagi yang mukim, bukan musafir, bukan perjalanan, juga musir ada kemudahan. Imam Abu Hanifah menyatakan wajib. Jadi 2 imam menyatakan kurban itu wajib, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Tapi Abu Hanifah memberi syarat, yaitu al-muqim al-musir,
yang bertempat tinggal, tidak musafir, dan juga musir. Ada yusrun. Ada apa yusrun itu? Keluasan, kelapangan, kemudahan. Adapun yang lain selain Imam Malik dan Abu Hanifah itu tetap dalam hukum asalnya, wahya sunnah muakkadah wa syiarul zahir. Sunnah muakkadah yang sangat ditekankan, dan juga syiarul zahir, syiar yang nampak. Kalau syiar yang nampak berarti pelaksanaannya harus benar-benar digebiarkan, harus benar-benar diketahui, dibewarakan, dan semua umat, semua dunia itu harus tahu, karena itu syiar zahir. Beda dengan puasa, syiar batin, saat masing-masing yang bisa melaksanakannya. Tapi kalau adha itu syiarun zahir, syiar yang sangat nampak dan agar harus terlihat oleh orang lain, itu syiarun zahir. Dan ibadah yang paling afdal di hari adha adalah menumpahkan darah kurban. Sesungguhnya ketaatan dan ibadah yang paling afdal di hari adha adalah menumpahkan hewan kurban. Makanya kalau bisa mah yang berkurban itulah sendiri yang menyembelihnya. Kalau bisa, tapi itu kan gempur zaman kemarin mah. Tang boroni mencit sapi, ninggalin mencit ayam geus lompat kan gitu. Tapi kan terus mencit ayam terus sapat beungeun teh udang deui lompat. Tidinya ge trauma teh mencit-mencit deui. Terus we muruhkeun mencit malah. Nah, hawatos pami itu biasa. Gepen jago mah. Sang jagal. Spesialis. Besok biasa makanan. Si gobang kebuyutan siap dikeluarkan. Nah jadi syiar yang paling besar dan juga syariat yang paling diutamakan di hari adha adalah menumpahkan darah hewan kurban. Itu bentuk tauhid dan keimanannya kepada Allah Subhanahu. Dulu pernah saya sampaikan, dulu ada orang masuk neraka gara-gara mengorbankan seekor lalat, tetapi kepada berhala. Jadi ada penguasa zalim, yaitu penyembah berhala, dan mewajibkan kepada semua rakyatnya memberikan sajen ataupun pengorbanan kepada berhalanya. Mewajibkan. Yang punya hewan bagus, unta, sapi, kambing. Ada orang miskin gak punya apa-apa. Akhirnya teh mau laler tuh Pak. Sekarang geus boncit laler, niatnya kurban kepada berhala, dan dalam hadis disebutkan dia termasuk min ahli jahannam. Dia adalah ahli neraka. Ngurbankeun laler. Tapi karena dianya untuk berhala, jadilah dia menjadi ahli neraka. Karena pengorbanan itu meskipun muncit laler termasuk syirik akbar, syirik yang sangat besar yang menjadikan pelakunya kekal di jahanam dan juga dihukum seberat-beratnya, karena itu syirik akbar. Meskipun seekor lalat, makanya Idul Adha itu kebalikannya. Idul Adha merupakan hari peneguhan tauhid, hari peneguhan ibadah, hari peneguhan keimanan, hari peneguhan cinta dan pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu nilai tauhidnya. Makanya syariatnya harus dijaga baik-baik ya. Wa hadzal ladzi yamliku nisaban. Nah, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah meskipun menyatakan kewajiban, meskipun menyatakan hukumnya wajib kurban ini, tetapi tetap ada klausulnya di sini. Wa hadzal ladzi yamliku nisaban, bagi yang memiliki nisab, bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya ya. Wada wal wujubu mamnu'atun, tetapi yang paling benar dalam fikih kurban adalah pendapat mayoritas keseluruhan para ulama bahwa dia tetap pada hukum asalnya, yakni sunnatul muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah itu tentang hukumnya. Jadi Al-Qur'annya tadi sudah fasoli lirabbika wanhar, lalu dari hadisnya ada wa umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum, aku diperintahkan berkurban dan dia adalah sunnah bagi kalian. Itu yang kedua dalil hadisnya. Yang ketiga dalil ijma'ul ulama wal aslu fiha qil al ijma', dan ijma' para ulama. Yang keempat adalah tidak perlu dengan dalil lain, cukup tiga saja, Al-Qur'an, al-hadis dan ijma'. Itu sudah sangat
jelas dan sangat cukup untuk menyatakan fikih kurban bahwa dia adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Bagi Nabi wajib. Beliau bersabda, kutiba alayyan nahru, aku diwajibkan berkurban. Wa laysa biwajib alaikum, tapi bagi kalian mah tidak wajib. Sunnah. Jadi ada ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada Nabi tapi tidak diwajibkan kepada umatnya. Contoh witir. Witir itu bagi Nabi wajib, tapi bagi umatnya jadi sunnah. Dan beliau tidak ingin merepotkan umatnya. Bayangkan kalau witir wajib, mungkin sebagian merepot ya. Kurban juga kalau wajib mungkin repot. Makanya Nabi mengatakan kutiba alayya, bagiku mah wajib, tapi bagi kalian sunnah. Juga ini witir, bagiku mah wajib, bagi sunnah. Qiyamul lail, tahajud, bagiku wajib, bagi kalian sunnah. Bersiwak, bagiku wajib, bagi kalian sunnah. Apa alasannya? Apa alasannya adalah makhofata an nasyqa alaikum, aku takut itu merepotkan kalian. Betapa nyaah dan sayangnya Rasulullah kepada kita. Sampai-sampai Rasul gak mau mewajibkan witir, padahal itu wajib bagi beliau. Gak mau mewajibkan kurban, padahal bagi beliau itu wajib. Gak mau beliau mewajibkan siwak, padahal itu wajib bagi beliau. Qiyamul lail gak mau mewajibkan bagi umatnya, tapi wajib bagi beliau. Alasannya satu, makhofata nasyqa alaikum, aku takut itu merepotkan kalian. Laula nasyqa ala ummati, andaikan aku tidak takut merepotkan kalian umatku, maka aku akan perintahkan misalkan bersiwak untuk tiap kali sholat. Itu ada hadisnya. Laula nasyqa alaikum la amartukum bisiwak inda kulli sholat. Andaikan aku tidak memberatkan kalian, maka aku akan wajibkan kalian bersiwak untuk kali tiap sholat. Kita sikat gigi tiap sholat kan berat. Maka kata Nabi, cukuplah wajib itu bagiku dan bagi kalian menjadi sunnah saja anjuran. Nah, itu tentang dalil hukum kurban. Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudahi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Riwayat Hakim dengan syarat Bukhari. Nah, nanti bagi yang sudah berniat kurban, nanti masuk bulan Dzulhijjah, berarti 2 mingguan lagi ya, 2 minggu setengah. Itu yumsik, tahan diri dari apa? Satu, sya'rihi, jangan bercukur. Yang kedua, azfarihi, jangan menggunting kuku dari awal Dzulhijjah. Jadi kalau mau kurban di tanggal 10 Dzulhijjah, itu dari 1 Dzulhijjah hendaknya yang sudah berniat kurban tidak motong kukunya dan tidak menggunting bulu-bulu dan rambut-rambutnya. Biarkan dia jabrig apa adanya. Cukur lah. Jadi wong terakhir Jul Qodah botak ya Pak, aman lah itu. Cukur sekarang? Belum, sekarang masih Jul Qodah. Tanggal berapa ya? Sekarang tanggal di sini ada nih. Berapa? 9 ya. 9. Berarti sekitar 19 harian lagi itu masuk Dzulhijjah. Malam terakhir Jul Qodah cukur. Gunting kuku. Nah, lumayan cadangan buat 10 hari depan karena sudah masuk Dzulhijjah, kata Rasul falyumsik, tahan dirimu untuk tidak mencukur rambut dan bubuluan, dan juga untuk tidak memotong kuku. Ada yang menafsirkan domir hi-nya itu kembali kepada kambing, ada. Jadi nutong dipotong teh kuku domba jeung bulu domba, nah ada itu. Ada yang kesana mengartikannya. Tapi yang benar adalah itu domir hi, domir kata ganti huwanya itu kembali kepada man yudohi. Mannya itu kembali orang. Man itu orang, berarti pekurbannya. Bukan kambingnya, tapi pekurbannya. Bagi pekurban hendaklah dari awal Dzulhijjah untuk tidak memotong kuku dan mencukur rambut. Cukur dulu sebelum Dzulhijjah, malam terakhir Dzulqa'dah atau hari terakhir Dzulqa'dah atau dari sekarang ke 20 harian ya, itu dicukur dan dipotong kukunya. Di tanggal 30 terakhir ya. Tanggal 30 bulan ini. Hikmahnya adalah empati kepada orang yang sedang manasik. Orang di manasik lagi ihram itu kan menahan diri dari potong kuku, rambut, pakai wangian, kemudian lain-lain sebagainya. Bagi mereka mah kalau melanggar teh kena dam. Bedanya itu aja, kalau kita melanggar tidak kena dam.
dan tidak merusak kurban kita, hanya tidak mendapatkan afdaliyah. Tapi bagi para pelaksana haji yang melakukan haji ihram muhrim, maka ini istilah muhrim itu bagi yang ihram. Kalau mahram keluarga itu namanya mahram. Kalau muhrim itu bagi yang ihram. Saya ulangi lagi, ahram yuhrimu fahuwa muhrim, orang yang ihram. Kita makan enggak, muhrim itu keluarga. Itu salah, yang benar adalah muhrim bagi yang ihram. Kalau keluarga namanya mahram. Ini mahram saya, ini keluarga saya. Maaf bukan mahram. Tapi sudah tidak lumrah ya. Maaf bukan mahram, karena yang dilumrahkannya muhrim soalnya. Padahal muhrim itu adalah orang yang ihram. Kan begitu bentuknya, ahrama yuhrimu ihraman fahuwa muhrimun, orang yang ihram ya. Adalah haram juga kan, haram bahasa Arab, haram bahasa Indonesia. Ya, haram sih haram. Haram ya, haram itu bisa diartikan suci, juga bisa diartikan terlarang ataupun tidak boleh. Nah, itu bagi yang mau kurban maka dari sejak awal Zulhijjah itu sudah tidak boleh lagi, bukan tidak boleh sebenarnya, dianjurkan untuk tidak memotong kukunya dan tidak memotong bulu-bulunya berdasarkan hadis Hakim di dalam syarat Al-Bukhari, yang bersyarat Al-Bukhari. Nah sekarang hukumnya sudah, kemudian dalilnya juga sudah, bagi yang berkurban sudah. Nah sekarang apa saja hewan yang boleh dikurbankan? Yang pertama domba. Domba itu 6 bulan minimal. Kambing 1 tahun. Apa beda domba sama kambing? Beda. Kambing mah aya jenggotan. Nah, segala habis jenggotan. Domba mah tidak ada jenggotan, yang bulunya itu ngaringkel bodas ke domba. Kalau kambing ya ini yang ada jenggotan. Kan suka bedain. Apa bedanya kambing sama domba? Yang paling beda itu kambing mah ada jenggotnya. Seperti yang di Garut itu kambing. Kambing yang ada jenggotan. Kalau yang buat aduknya itu domba. Yang buat aduknya yang ada tanduknya itu domba, tapi kalau yang berjenggotnya itu kambing. Jadi nyebut ini hanya untuk pembeda saja ya, bukan domba. Nah itu 1 tahun untuk kambing, 5 bulan untuk domba. Rimbe nona tuh rimbe. Ya. Kambing. Kambing dan kambing. Abi teh kirang pawang babedana gitu. Pokoknya mah domba 5 bulan, kambing 1 tahun, sapi 2 tahun, onta 5 tahun. 125 aja pada ya. Kalau kambing yang 1 tahun. Kurbannya Rasul itu adalah domba amlahain, bertanduk, warnanya putih dan keker gitu. Itu kurbannya Rasul SAW. Paling abdal itu ya. Nah, Rasul SAW itu berkurban untuk, jadi niat pahala kurban boleh untuk dirinya, keluarganya dan untuk orang lain. Rasul itu pernah berkurban dan menyatakan dalam ketika menyembelih, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Jadi Rasul berkurban dengan meniatkan pahalanya itu untuk beliau, untuk keluarga beliau dan seluruh umat beliau. Jadi kita sudah mendapatkan pahala dari kurbannya Rasulullah SAW dalam kaitan ini ya. Artinya apa? Boleh kita berkurban dengan niat pahalanya untuk kita, untuk orang lain. Meskipun kurbannya 1. Kurbannya 1, saya niatkan pahala untuk li ahli koper al muslimin. Nah, gitu. Misalkan untuk penduduk koper yang muslim, niatkan boleh saja. Tapi biasanya itu untuk dia dan keluarga. Allahumma taqabbal min Muhammadin, atau sebutkan namanya, wa min ahli Muhammadin. Nanti doa kurban juga begitu. Sebelum menyembelih, Allahumma hadza minka ilaika, Allahumma hadza minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min haji apa wa ahli haji apa. Kemudian sembelih. Kalau kita niatnya untuk kita dan keluarga. Kemudian kenapa sapi boleh 7? Kambing boleh 1, bahannya 1.
Itu sepenuhnya ada dalam hadis Rasulullah SAW riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW disebutkan, kami, kata sahabat, kami diperintahkan untuk berkumpul dan patungan untuk berkurban sapi dengan jumlah 7 orang dan onta pun 7 orang. Jadi kalau ditanya kenapa, mungkin hikmahnya mah biar setara aja, kambing sama sapi kan segitu juga. Tetapi kenapa boleh 7? Nah itu mah memang dalilnya demikian. Ya. Kami diperintahkan untuk berkumpul dan patungan berkurban 1 ekor sapi atau 1 ekor unta. Itu hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim. Jadi silahkan yang mau patungan sapi boleh, onta juga boleh, cuma onta lebih mahal dan daya ontana di orang sesahnya. Atau juga boleh 1 kambing. Ya. Syaratnya adalah apa? Syaratnya 1 kambing yang dikurbankan tidak boleh ada 4 penyakit ini. 1 awar, auro itu yang buta, nggak boleh. Atau buta sebelah atau buta dua-duanya, nggak boleh jadikan kurban, itu auro. Kemudian ajfa itu tidak ada dagingnya sama sekali, kurus kerontang, di tulang hungkul, di ponci teh ngagulutruk tulang hungkul gitu kan, pas di kampak teh tulang hungkul. Nah itu tidak boleh jadi kurban karena merugikan merugikan kaum muslimin. Ya. Lalu tidak boleh apa tadi yang ajfa, kemudian auro. Lalu berikutnya yang tidak boleh itu adalah, ini dalam kitab lain saya temukannya ya. Di sini juga ada teman istilahnya berbeda. Tidak boleh buta ya, auro, tidak boleh pincang. Arja itu pincang. Tidak boleh sakit. Tidak boleh kurus banget, dan tidak boleh putus telinganya kecuali sedikit. Jadi intinya mah yang tidak boleh itu 4 aja. 1 yang buta atau sebelah atau 2. Yang kedua tidak boleh pincang. Yang ketiga tidak boleh kurus banget. Yang keempat tidak boleh sakit, sakitnya yang parah ya. Tidak boleh itu 4. Ayah kambing stroke itu mah. Eta mah kedah di nanti CT scan kan tetap pembuluh darah. Itu 4 yang tidak boleh. Adapun sakit yang kecil seperti misalkan tanduknya patah ya, ataupun telinganya sedikit nikel begitu, tidak apa-apa kalau sedikit mah. Dombanya kan domba garut kan. Daya hilang alit. Mohon itu mah status awios karena tidak masuk yang 4 tadi. Yang penting tidak masuk yang 4 tadi. Apa tadi? 1 auro, buta, yang kedua Pincang, arja, pincang, yang ketiga ajfa, kurus kerontang, yang keempat sakit parah. Adapun yang lain selain itu masih dibolehkan. Seperti kambing yang dikebiri, khisi, ataupun jamah, kambing yang sedikit sakit ya, dan tulangnya patah dan lain sebagainya, atau tidak ada tanduk, tidak apa-apa. Dan kurban itu tidak ada kaitan betina atau jantan, semuanya boleh. Kurban itu nggak ada aturan jantan betina, semua boleh dikurbankan. Asal bagus, asal tadi mulus, salima minal uyub, terbebas dari aib-aib tadi, kekurangan tadi. betina lebih murah dulu. Betina lebih murah ya, kalau misalkan tidak bisa beli jantan, beli betinanya. Lebih murah. Syarat kurban yaitu ada orang yang kurbannya ya, itu pasti. Yang kedua, cara penyembelihan kurban nanti kita sampaikan. Lalu waktu penyembelihan kurban itu dimulai dari Idul Adha, setelah ada sholat Adha, sampai 3 hari setelah Idul Adha, hari-hari tasyrik. Jadi lama, jadi 4 hari totalnya. Untuk misalkan kita punya uangnya di hari keempat nih, ya udah beli aja kambing, sembelih di rumah, bagikan kepada orang sekitar, tidak apa-apa. Dan kurban itu dibagi 3 dagingnya. Untuk pekurban 1/3, lalu untuk
sedekah sepertiga, untuk hadiah sepertiga. Hadiah. Sedekah itu untuk orang-orang miskin. Hadiah itu tidak mesti orang miskin. Silakan diberikan sesuai dengan yang diinginkan. Makanya kurban boleh diberikan sama orang kaya, boleh. Diberikan sama tetangga yang kaya juga boleh. Diberikan sama orang yang gak ada urusan dengan kita juga boleh. Maka kurban itu porsinya 3, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah. Nah, yang longgar ini hadiah, silahkan. Lalu bagaimana hukum kurban untuk orang non muslim? Nah, ini ulama beda pendapat ini. Bahkan dalam fikih Syafi'iyah sendiri ada 2 pendapat besar. Yang pertama mengatakan tidak boleh, karena kurban itu adalah diyafatullah lil muslimin, jamuan Allah untuk orang-orang muslim. Itu yang pertama yang tidak bolehkan. Di antaranya Imam Ar-Romli di kalangan Syafi'iyah nggak boleh. Tetapi yang lain, dalam kitab yang lain membolehkan, ulama Syafi'iyah yang lain membolehkan, karena itu merupakan sedekah, merupakan hadiah, sehingga siapapun berhak mendapatkannya. Maka karena kita punya 2 argumen ini, saya lebih memilih lihat situasi di lapangan. Jika kalau memang itu perlu dibagikan kepada mereka yang non muslim, agar satu mungkin tertarik kepada Islam, yang kedua orangnya tersebut memang jarang dapat daging, jarang terpendak daging, ataupun orang tersebut kekurangan, atau orang tersebut sangat dekat bertetangga dengan kaum muslimin, maka kita ambil pendapat yang kedua saja, berikan dari kurban tersebut. Selama ada 2 pendapat yang bisa dijadikan jalan keluar terhadap masalah pembagian kurban tersebut. Nah, adapun tata cara kurban, ya tadi sudah tata cara kurban. Mudah-mudahan ini berarti satu pertemuan selesai ini ya. Dianjurkan orang yang berkurban atau mudhohi menyembelih hewan kurbannya. Tadi sudah saya katakan. Dianjurkan yang kurban sendiri yang menyembelih. Jika tidak mampu maka boleh mewakilkan kepada yang mampu. Adapun tata caranya, 1 baca bismillah. Yang kedua baca sholawat. Yang ketiga menghadap kiblat baik hewannya atau orangnya. Yang keempat takbir. Lalu yang kelima doa. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menghadap kiblat. Lalu bacakan doanya apa tadi? Allahumma hadza minka wa ilaika. Allahumma hadza minka wa ilaika wa taqabbal min. Sebutkan namanya, wa alihi dan keluarganya. Jadi Allahumma taqabbal min, misalkan Allahumma taqabbal min Haji Riswandi wa alihi. Allahumma hadza minka wa ilaika wa taqabbal min ali Haji Riswandi wa alihi. Langsung pencit bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Gitu ya. Jadi ada apa tadi Ki urutannya Ki? 1 bismillah. Yang kedua sholawat. Yang ketiga hadap kiblat. Yang keempat doa tadi taqabbal min kada. Yang kelima berdoa membaca takbir. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Itu seperti itu. Urutan tata cara berdoa. Itu dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ini yang saya bawa kitab Kifayatul Akhyar. Kitab lanjutan dari kitab fikih Syafi'iyah. Jadi kalau kita di pesantren belajar paling pertama itu di Sanawiyah Safinatun Najah. Kemudian naik nanti aliyah belajar kitab ini Kifayatul Akhyar. Dulu pesantren saya gitu. Waktu Sanawiyahnya di Majalengka itu Safinah, lalu aliyahnya di Sumatimah ini Kifayatul Akhyar. Mengajarkan kepada kita bahwa itu tata cara kurban demikian. Bismillah, sholawat, kemudian hadap kiblat, lalu takbir dan doa di situ berbarengan. Doa bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Tentang orang yang diwakilkan menyembelih kurban atau panitia kurban, ini perlu juga perhatian. Mereka itu melaksanakan prosesi kurban semata karena niat nyari pahala dari Allah. Ingat itu. Panitia kurban adalah orang yang sukarela melaksanakan syariat kurban dengan hanya berharap balasan dari Allah. Itu harus garis besar. Beda dengan zakat. Kalau zakat memang disebut amilin dan ada jatah dari amilin itu, bisa 1/8 atau sesuai dengan kebijakan panitia zakat bagaimana masalahnya.
amilin jelas dapat jatah secara syariat. Tapi kurban tidak ada yang namanya panitia kurban itu mendapat manfaat atau maslahat duniawi. Panitia kurban harus semata-mata mengeluarkan tenaga dan waktunya semata karena mencari ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbeda dengan amilin zakat. Sehingga panitia tidak boleh mengambil jatah lebih. Kan di urang panitia teh di kumpulan deui jatahna sakeresek, mantuan pahil Pak panitiana sakeresek deui. Saya ku panitia mah jadi. Parahi bungkus, parahi segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ngeret hewan kurban untuk dimasak panitia. Enggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu itu hak siapa yang kita ambil. Daging siapa yang kita ambil. Maka solusinya adalah minta keikhlasan dari pekurban, Pak. Ini dari jatah pekurban ngeretnya kangge masak panitia biasa omang tiasa rata-rata pasti mengikhlaskan. Nya sok we ngeureut berarti dinya. Hampir pasti itu dipastikan pasti dikasih. Atau kalau tidak, panitia punya dana cadangan, dana taktis untuk konsumsi panitianya. Yang penting mah jangan ngeureut hewan dari yang belum dibagikan, nggak boleh. Kalau sudah dibagi-bagikan, lalu nanti ada yang mengikhlaskan, sudah pakai aja jatah saya, itu boleh. Karena yang dipakai adalah jatah yang bersangkutan. Tapi ketika ngegunduk kan baru mencit, baru dikumpulkan, main keureut wae kemudian pasak, nah itu tidak boleh. Karena jatah siapa yang diambil. Solusinya tadi minta keriduan yang mengorbankan untuk kurban, atau tadi panitia punya dana taktis membeli daging yang bagus, masak sebelum prosesi kurban sehingga pas pelaksanaan makan duluan. Syukur-syukur kalau ada yang ngasih. Nah kata domba hiji yang panitia, oh alhamdulillah itu sudah top banget itu, sudah hebat itu. Kausar aman. Kausar aman ya, alhamdulillah. Baru. Jadi mudah-mudahan jadi tata cara kurban yang berkah dan paling syar'i di daerah ini. Jadi rujukan, jadi referensi. Oh itu kurban yang syariah, yang berkah di Al-Kausar. Titipkan saja ke Al-Kausar. Misalkan gitu ya. Itu mungkin yang berkenaan dengan fikih kurban yang paling utama. Adapun terkait dengan serba-serbi fikih kurbannya bisa di pertemuan berikutnya. Contohnya misalkan boleh enggak saya dulu waktu kecil bapak saya belum sanggup bayar akikah. Sekarang saya bisa kurban, boleh enggak niat kurban bareng akikah? Boleh. Karena ibadah sunnah boleh digabung-gabungkan. Jadi kalau dulu waktu kecil bapak kita belum mampu ngakikahkan kita, sementara ada hadis kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi, setiap anak setiap yang dilahirkan itu digadaikan dengan akikahnya. Artinya belum ditebus kalau belum diakikahin. Orang tua kita dulu nggak mampu misalkan. Nah sekarang kita punya kemampuan dan belum diakikahkan, ya sudah niatkan sekalian saja. Ini kurban saya dan ini akikah saya. Karena akikah itu ada yang berpendapat dia berlaku sampai seumur hidup. Ada juga yang mengatakan sampai akil balik, ada yang mengatakan sampai bisa, ada yang mengatakan cukup sampai hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. 21 nggak mampu ya sudah, berarti dihitung tidak sanggup akikah. Tetapi dalil umumnya setiap anak digadaikan dengan akikahnya. Kalau belum diakikahin, seolah belum ditebus anak itu. Juga anak yang meninggal di kandungan tapi sudah hidup, diakikahkan. Kita punya anak sudah lebih dari 120 hari, sudah hidup, meninggal, maka kalau dia secara USG itu laki-laki, akikahkan secara laki-laki. Secara USG dia perempuan, akikahkan dia secara perempuan. Karena dia tetap hitungannya adalah anak. Bahkan dalam riwayat itu anak nanti yang meninggal di kandungan akan menunggu orang tuanya di surga. Menunggu orang tuanya bahkan di pintu surga. Dengan kepala tertunduk, dalam riwayat itu kepala tertunduk. Lalu Allah katakan, "Nak, angkat kepalamu. Lihatlah ini kedua orang tuamu." Lalu anak itu mengajaknya ke surga. Allah. Itu kalau kita bersabar atas kehilangan kita kepada putra-putra kita yang masih di kandungan. Jadi mereka betul-betul merupakan penarik kita ke surga. Anak yang sudah meninggal itu akan menunggu kita di surga. Suatu hadis Rasulullah SAW juga pernah melihat ada sahabat
biasa bawa anaknya ke masjid, lari-lari, bercanda, senang sekali. Tiba-tiba suatu hari Rasul tidak melihat bapak itu bawa anaknya, bertanya, "Pak, kemana putra?" "Pupus ya Rasulullah." Akhirnya Rasul mengatakan, "Kalau kamu bersabar, anakmu sedang menunggumu di pintu surga." Juga dari menguatkan keterangan tadi. Maka jamaah sekalian, kalau kita misalkan punya hal semacam itu dan belum diakikahkan, hendaklah kita akikahkan. Kalau memang mampu, kalau tidak ya sudah, barengkan saja dengan kurban. Niatkan ini akikah, ini kurban. Ibadah sunnah boleh digabungkan. Ibadah sunnah kaidahnya boleh digabungkan. Misalkan kita belum ba'diyah subuh tapi ingin tahiyatul masjid, waktunya pas 2 menit di alarm ini. Ya sudah, qobliyah, bukan ba'diyah. Qobliyah subuh barengkan niatnya dengan tahiyatul masjid. Boleh. Kalau tinggal sisa 2 menit. Gitu kan. Kan sholat sunnah itu 2 menit minimal. Ada yang lebih cepat, ada 1 menit, tapi udah terlalu cepat, 2 menit lah. Maka qobliyah subuh kan pahalanya melebihi dunia dan isinya ya. Niatkan bareng dengan tahiyah. Jadi qobliyah dengan tahiyah boleh. Kalau waktunya mepet, kalau waktunya masih senggang, qobliyah dulu, tahiyah dulu baru qobliyah. Ibadah sunnah boleh digabungkan, termasuk kurban dan akikah. Kalau belum, itu boleh digabungkan. Itu mungkin kurban tidak terlalu banyak, memang sedikit ya. Hal-hal yang berkaitan dengan yang belum dibahas boleh ditanyakan ataupun didiskusikan. Tafadhal. Kulit yang dijual. Oh iya, kulit ya. Hanya jahit di paruh. Kulit aku ini dijual. Tidak boleh menjual belikan sesuatu apapun dari hewan kurban. Ada hadisnya, ketika itu hadis Ali bin Abi Thalib mengatakan kami dilarang oleh Nabi, Nabi kami melarang kami menjual belikan hal-hal yang berkenaan dengan daging dan kulit, tulang segala macam dari kurban. Kalau mau kulit dijual, caranya dijatahkan dulu hak siapa, silahkan. Lalu orang tersebut menjualnya, urusan dia. Kasihkan dulu. Ada misalkan 10 kulit sapi, berikan dulu kepada ini, buat siapa nih kulit nih? Ya udah, kulit bagikan kepada misalkan si A, si B, si C. Lalu si A, si B, C itu, saya udah nggak bisa ngurus kulit, jual aja, silahkan. Tapi sudah dibagikan. Tidak boleh panitia semena-mena ngumpulkan kulit ngejual, nggak boleh. Jadikan dia operasional. Jadikan operasional ataupun dijual, dibelikan daging, nggak boleh. Tidak boleh menjual belikan sesuatu yang berkenaan dengan kurban. Hati-hati ke panitia, ini fikihnya demikian. Berikut juga lain sebagainya, bahkan di beberapa tempat mah dicacah sadaya apa kulit, tulang segala macam mah dicacah, yang penting kebagi semua. Urusan nanti dimakan gaknya bukan urusan kita, yang penting bagikan saja. Tapi ada cara terbaik yang lebih dari itu, caranya kulitnya udah dibagikan aja ke si A, si B, si C. Nanti yang bersangkutan menjualnya silahkan. Jadi kalau ada pengumpul kulit, nanti katakan di kita mah kulit dibagikan ke masyarakat gitu. Silahkan mencari dari mereka. Itu berkenaan dengan hal-hal yang kulit dan lain sebagainya. Mungkin jelas Pak ya, sudah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti yang perlu ditanyakannya bisa di majelis berikutnya sambil jalan ataupun di waktu berikutnya. Jadi ini saya anggap selesai di kurban. Besok kita kembali ke kajian rutin Sahih Bukhari dan Tafsir. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiqun illa billah. Kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.